Halo, nama saya Ali Yunoya. Saya founder dari Tepas Lira. Tepas Lira ini berdiri dari tahun 2019. Oke, jadi usaha yang kita jalankan yaitu adalah Tepas Lira. Jadi Tepas Lira adalah brand lokal batik untuk couple. Jadi spesialis untuk baju tunangan awalnya. Jadi kita menjual batik-batik tunangan yang versatile. Ya kalau misalnya teman-teman semua tahu kan baju tunangan kan cuma sekali aja dipakai. Jadi kita punya inovasi baju tunangan bisa dipakai berkali-kali. Jadi desainnya lebih modern dan lebih versatile gitu loh. Jadi awalnya menjalankan Tepas Lira ini awalnya bukan baju couple gitu. Istri saya tuh awalnya membuat baju anak, terus kita jualan di mall-mall, di bazar-bazar mall. Nah kemudian entah bagaimana pada waktu itu penjualan di mall untuk baju anak itu bener-bener nggak stabil banget gitu loh. Dan alhamdulillah di tahun pertama kita jualan itu bisa rugi sampai ratusan juta gitu kan. Terus kemudian kita berpikir, ini apa ya peluang apa yang bisa kita kerjain nih gitu. Nah ngelihat pasar waktu itu batik cukup bagus responnya. Nah dari brand anak itu kita cobalah membuat baju batik itu. Baju batik awalnya masih batik cotton gitu. Terus kemudian mulai ada tuh tarikan penetrasi pasar yang membeli baju batik gitu kan. Nah, kita rasa bahwa dari brand anak sebelumnya yang sangat anak-anak banget, nggak bisa kita sustain untuk ngejual ataupun memberikan produk batik kepada customer. Akhirnya kita membuat brand baru, yaitu Tepas Lira. Jadi Tepas Lira itu kan artinya tenggang rasa. Jadi itu kita pengen setiap helai batik yang kita buat, itu memberikan filosofi tenggang rasa itu. Karena setiap cerita dari baju ini dan koleksinya kita tuh punya ceritanya yang memang concern kepada social sustainability culture yang ada di Indonesia gitu. Suka dukanya banyak banget ya, yang awalnya membuat baju anak, terus kita rugi sampai ratusan juta. Nah itu dukanya ya duka sekali kan, sampai rugi ratusan juta kan gitu. Terus kemudian kita harus bangkit nih, kita harus cari produk-produk yang memang masuk ke market fit-nya dulu. Jadi kan mostly teman-teman UMKM pasti mencari produk yang sesuai keinginannya mereka ataupun idealis gitu. Tapi kita dari kejadian yang kerugian itu, kita mencari nih produk-produk yang memang market fit-nya seperti apa. Ketemulah batik Tepas Lira gitu. Nah, alhamdulillah di tahun pertama kita secara masif itu jualan secara offline di mall-mall di seluruh Jakarta. 2019 kita tuh memberanikan diri untuk berkolaborasi dengan salah satu selebgram, Anissa Subandono waktu itu. Karena kita ngelihat bahwa salah satu cara biar kita grow-nya lebih cepat adalah berkolaborasi dengan KOL. Itu pertama kalinya kita berkolaborasi dan Anissa Subandono tuh meresponnya dengan baik. Karena sebelumnya kita pernah endorse, terus dia juga suka produknya gitu. Dia ngerasa bahwa batik yang biasanya dia pakai, yang dia beli ini berbeda nih sama yang sebelumnya gitu. Sampai pandemi datang. Ya, kita udah mempersiapkan, kita akan bikin show perdana untuk memberikan exposure yang cukup besar kepada Tepas Lira dengan mengundang banyak selebgram gitu ya, dan sudah menggait banyak kementerian juga sponsor untuk terlibat di sana. Pandemi datang dan semua lockdown. Dari situ kita langsung pivot 100% ke online. Dan dari yang tadinya dukanya nggak bisa jualan, kita jadi lebih kreatif lagi untuk berpikir. Karena kan kalau namanya usaha kan nggak bisa stay gitu aja ya. Kita harus kayak agile, harus ngelihat trennya seperti apa, dan kita harus manuvernya lebih cepat. Nah, dari situ kita langsung memutuskan untuk 100% online, dan semua infrastrukturnya Tepas Lira yang tadinya fokus ke offline jadi berubah jadi online. Ada kita panggil admin, kita hire admin, terus kita belajar yang namanya social media ads segala macam gitu. Dibantu juga dengan Anissa Subandono.
Saya bergabung bersama Jakarta Entrepreneur itu di tahun 2022. Sejak bergabung bersama Jakarta Entrepreneur, banyak banget manfaat yang kami dapat. Awalnya tuh saya nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada program pemerintah yang mendukung yang namanya UMKM. Semenjak berada di Jakarta Entrepreneur, saya tuh merasa bahwa mereka tuh memberikan pembinaan yang cukup bagus untuk UMKM. Dari hulu ke hilir gitu loh Mas. Jadi bener-bener dari pembekalan mindsetnya, bahwa entrepreneur itu, saya kan sebelumnya jadi pengusaha ini cowboy banget ya. Jadi ayo ada peluang, ayo jalan. Jadi nggak ada ilmunya gitu. Nah dari Jakarta Entrepreneur akhirnya ada pembekalan mindset dulu bahwa ternyata menjadi entrepreneur itu harus punya mindset yang benar dulu gitu. Harus ada punya visi dan misi yang benar dulu. Itu yang akhirnya kita benahi yang namanya di Tepas Lira. Terus kemudian pembekalan yang sifatnya hard skill juga, bukan hanya soft skill. Dari segi sales, terus juga distribution, sama marketing juga itu dipelajari dapat pembinaan. Dan yang paling penting adalah akses market sih, akses market untuk exhibition. Dan biasanya kan selama ini kita tuh kalau pameran di mall itu kita dengan biaya sendiri. Ternyata ada loh program dari pemerintah, dari Jakarta Entrepreneur untuk exhibition di mall-mall di Jakarta, dan itu menguntungkan sekali buat kita gitu loh. Dan juga peluang bukan hanya di Jakarta aja, skala nasional bahkan skala internasional. Itu yang saya rasa bagus banget sih program pemerintah ini, yang memang mendukung banget untuk masyarakatnya menjadi entrepreneur gitu. Harapannya, jadi kita tuh untuk Tepas Lira, kita tuh punya harapannya bisa go internasional dan menjadi top of mind pelopor batik tunangan multi-style di Indonesia. Dan kita tuh udah punya roadmap-nya. Jadi selama setahun ini, itu kita lagi fokus untuk yang namanya nge-branding secara masif. Kalau orang tunangan, ingetnya Tepas Lira. Itu kita branding ke KOL, terus juga berkolaborasi dengan banyak vendor dari fotografi, MUA, wedding organizer semuanya. Terus di tahun kedua kita mau membuka lagi banyak titik distribution di 16 titik di seluruh Indonesia, tapi masih di mall-mall dulu, di mall-mall Metro Department Store, karena kan Tepas Lira distribution channelnya sekarang ada di Mall Department Store, di Pondok Indah Mall gitu, ada 3 titik sekarang. Kita mau di 16 titik di tahun kedua, sehingga orang tuh jadi makin tahu, penetrasinya makin luas lagi, sehingga customer akuisisinya makin banyak lagi. Nah di tahun ketiga rencananya kita mau bikin flagship store pertama di Indonesia dan coba masuk ke pasar Asia dulu. Sekarang sih sudah berjalan nih, ada beberapa, tapi belum secara masif. Kita mau nge-brandingin dulu, karena sebagai batik tunangan multi-style itu perlu yang namanya branding yang cukup berat, dan edukasinya juga harus kuat, karena ini kan niche banget. Tapi emang itu pilihan kita biar terlihat dibandingkan batik-batik yang lain. Saya mau sedikit share soal bagaimana usaha ini bisa tetap sustain. Jadi bukan hanya tips sukses aja, tapi juga bagaimana usaha harus bisa sustain. Jadi nggak cuma sekali aja, setahun 2 tahun terus kemudian tutup. Jadi buat teman-teman UMKM harus perbanyak diri untuk mendapatkan yang namanya insight terkait bisnis bagaimana, terus kemudian harus buka networking, karena aset yang paling besar adalah networking. Jadi Tepas Lira yang tadi saya ceritakan, bahwa Tepas Lira itu bisa bertahan dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai sekarang, itu berkat yang namanya kolaborasi. Jadi ubah mindsetnya bahwa berbisnis itu bukan melawan kompetitor, jadi nggak gitu. Jadi berbisnis itu adalah berkolaborasi untuk mendapatkan pasar yang lebih besar lagi gitu. Jadi saya pikir kunci utamanya adalah bentuk kolaborasi, bekali diri untuk mendapatkan soft skill dan hard skill yang lebih mumpuni lagi,
dan bisa lebih adaptif dengan lingkungan. Jangan yang namanya cepat puas. Oke, kita ini kalau di bisnis ya, itu bukan tentang siapa yang grow cepat duluan gitu loh. Tapi ini tentang siapa yang bertahan lebih lama. Karena kan titik kesuksesan bisa aja beberapa saat kemudian bisa jadi down lagi gitu. Jadi bisnis itu bukan soal siapa yang lebih cepat untuk berkembang, tapi soal siapa yang lebih lama bertahan gitu. Terima kasih kepada Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi kami, Tepas Lira, dan juga UMKM yang lain untuk bisa lebih scale up lagi dan naik kelas. Senyum UMKM, bahagia kita semua.